Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Hafidi, mahasiswa dari program studi PGMI semester 4 kelas A. Pada kesempatan kali ini mengenai sejarah terdahulu, di mana saya mengangkat sebuah judul organisasi pertama, tepatnya organisasi mahasiswa pertama di Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, yang mana pada kali ini saya langsung mewawancarai narasumber, yaitu Ketua Umum HMI Komisi Tarbiyah YN Madura. Untuk lebih lanjutnya, tetap tonton video ini, stay tune sampai akhir. Oke, pada kesempatan kali ini kita telah bersama Ketua Umum HMI Komisi Tarbiyah YN Madura, yaitu Kanda Rohan Iqbal. Mungkin langsung saja Kanda, tidak dipungkiri bahwa sejarah mencatat bahwa HMI merupakan organisasi mahasiswa pertama yang didirikan di Indonesia. Nah, dikala pada masa itu belum ada organisasi mahasiswa satupun di Indonesia dan HMI hadir dan didirikan pada masa itu, yang Kanda pahami mengenai sejarah HMI, sejarah berdiri HMI lebih tepatnya, itu seperti apa Kanda? Ya. Jika mengaca pada sejarah, tentu HMI itu didirikan pada tanggal 5 Februari pada tahun 1947 setelah 2 tahun pasca kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, ketika ingin membahas terkait dengan sejarah HMI, maka tentu memerlukan waktu yang sangat panjang. Karena mengapa? Karena sebelum kita membahas sejarah HMI, maka kita bahas terlebih dahulu sejarah peradaban Islam di Barat. Kemudian setelah itu, barulah kita beralih kepada sejarah Islam Indonesia. Terus setelah itu barulah sejarah Indonesia, barulah terhadap pembahasan sejarah berdirinya HMI. Karena waktunya sangat minim, jadi hanya poin-poinnya saja yang saya akan jelaskan terkait dengan latar belakangnya berdirinya HMI. Nah, didirikanlah sebuah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang tepatnya berdiri pada tahun 1947 dengan memiliki latar belakang. Apa itu 4 latar belakangnya? Yang pertama terkait dengan situasi umat Islam internasional. Nah, pada waktu itu umat Islam telah mengagung-agungkan pada masa dulu. Artinya tidak bisa lepas dan mengikuti apa yang dilakukan oleh masa dulu, sehingga tidak ada perkembangan. Nah, kemudian bisa dikatakan lebih tepatnya kemunduran berpikir. Nah, barulah timbul yang namanya gerakan pembaruan seperti hanya di Turki. Untuk apa? Untuk mengembalikan totalitas ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itulah kemudian HMI didirikan oleh seorang tokoh pahlawan Lafran Pani untuk mengembalikan ajaran Islam yang sebenarnya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, yang kedua, situasi NKRI. Kita sudah mengetahui dan membaca terhadap sejarah bahwasanya Indonesia ini telah dijajah oleh kolonial Belanda. Dengan membawa apa? Imperialisme Barat 360 tahun lamanya menjajah negara Indonesia, tidak lain ingin mengubah sistem yang ada di Indonesia. Itu salah satunya. Kemudian membawa visi dan misi komunis dan liberalisme. Dan salah satunya lagi terkait dengan apa yang dibawa oleh imperialisme Barat, penjajahan dan implikasinya. Terus yang ketiga, situasi mikrobiologis umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, apa yang terjadi pada masa itu? Pada masa itu umat Islam yang ada di Indonesia hanya menjalankan ritual-ritual yang dianjurkan oleh Islam. Seperti hanya fokus pada semisal ada adat mantenan, terus hanya belajar terkait dengan akhirat yang dipersiapkan. Dan kemudian HMI lah memberikan penjelasan terkait dengan itu. Bahwasanya ajaran Islam bukan hanya itu. Jadi Islam itu sesuai sudah hablum minallah hablum minannas. Bagaimana kita belajar
terkait dengan hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia, sosial dan lain-lain. Nah, Islam itu saja, bukan hanya menyiapkan bagaimana kita ibadah, sholat begitu terus. Jadi bisa dikatakan kejumutan intelektual. Kemudian yang terakhir, keadaan perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Pada waktu itu sistem yang ada di perguruan tinggi itu mengaplikasikan sistem barat seperti halnya liberalisme dan juga komunis, sehingga HMI didirikan bagaimana mengubah sistem yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Nah, mungkin itu sejarah, singkat sejarah yang saya ketahui terkait dengan sejarahnya berdirinya HMI. Baik, Anda, terima kasih. Selanjutnya tidak luput dari mengenai berdirinya suatu organisasi, tentu ada lambang di sana. Yang saya lihat lambang HMI ini berbeda dengan lambang-lambang atau logo-logo yang ada di organisasi lain. Ada yang hijau hitam, bentuknya itu lonjong seperti pensil. Nah, itu sejarah di balik logo itu bagaimana, dan juga arti dari sebuah logo HMI itu seperti apa, kan? Ya. Kalau dari setiap organisasi pasti tidak lepas yang namanya ciri khas atau simbol yang ada di organisasi itu sendiri. Jelas tentu harus berbeda, karena kalau membicarakan tentang ideologi setiap organisasi itu berbeda-beda. Bayangkan kalau dari tafsir logo yang ada di HMI, ini bentuk alif. Bagaimana menunjukkan bahwasanya alif itu adalah huruf hidup dalam huruf hijaiyah, sehingga HMI itu memiliki tafsir seperti itu. Kemudian terkait dengan ini bentuk pena, ini menunjukkan bahwasanya kita kehausan ilmu. Itu selintas tafsir yang ada di logo HMI. Nah, bulan bintang ini menandakan tafsir yang bulan bintang yang ada di logo HMI, kejayaan umat Islam sedunia. Terus di atas ini adalah perisai menandakan iman, ilmu, amal. Jadi tiga ini memiliki makna yang ditafsirkan di dalam organisasi HMI. Nah, HMI ini adalah himpunan mahasiswa Islam. Nah, mengaca penjelasan tafsir dari warna, kalau dari warna ini, kalau hijau keteguhan iman, hitam kedalaman ilmu, putih kesucian ilmu. Nah, itu singkat tafsir yang ada di logo HMI. Jadi itu yang saya ketahui. Baik, terima kasih, Anda. Mungkin itu saja perbincangan singkat dengan Kanda Rayhan Iqbal selaku Ketua Umum HMI Kawasan Tarbiyah. Dan terima kasih, Kanda, atas waktunya telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.